Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita subuh yang berbahagia ini, sehingga kita bisa hadir di masjid, di musala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada waktu yang paling indah di dunia kecuali waktu yang dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menghabiskan waktunya untuk yang perkara-perkara mudah. Sebagian orang ada pula yang bahkan menghabiskan waktunya dalam perkara-perkara yang makruh. Bahkan ada yang menghabiskan waktunya untuk yang haram. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, waktu semua kita sama. Dalam satu hari 24 jam. Tapi yang berbeda adalah pemanfaatan waktu itu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Kalaupun kita bersyukur kepada Allah, tapi syukur kita kepada Allah itu belum cukup untuk membalas semua nikmat yang Allah berikan. Apalagi kalau orang dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak berselawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dengan kita berselawat kepada Nabi, Allah pun akan berselawat kepada kita 10 kali. Sekali ke Nabi, 10 kepada kita oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepada satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur kisah Qur'ani, yaitu ayat surat An-Naml ayat 29, 30, 31. Ini kita sudah masuk kepada kisah yang ketiga, yaitu dialog politis dua raja. Jazakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan, ya, surat An-Naml surat 27 ya, ayat 29 sampai 31. Di mana ayat ini berbicara ini tentang surat menyurat ini ya. Ini kaitannya surat menyurat, nanti kita bahas ini. Di mana Bilqis itu dikirim surat sama Nabi Sulaiman. Lalu dia pun mengatakan kepada kaumnya, kepada pembesar-pembesarnya, dia kan ratu di negerinya. Qalat, Bilqis berkata, ya ayyuhal mala, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesar, malak itu pembesar-pembesar. Dulu di pesantren malaul qaum, sering disebut sama guru, malaul qaum, pembesar-pembesar kaum. Ya ayyuhal mala, wahai pembesar, sesungguhnya inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Jadi Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk mengirim surat ke Ratu Bilqis, kasih surat. Dijatuhkan sama burung tadi, disampaikan kepada Bilqis. Innahu min Sulaiman. Surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya isi surat itu ada kalimat dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alla ta'lu alayya. Dan setelah Sulaiman menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya, Nabi Sulaiman menyampaikan, jangan kamu sekalian berbuat sombong, berlaku sombong kepadaku. Alayya wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Itu isinya. Itu cuma isinya surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini diupas oleh para ulama dari beberapa tafsir, mereka mengambil hikmah, mengambil faidah. Hikmah yang pertama, bahwa surat yang dikirim Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis ini makna suratnya sangat mulia sekali. Ya. Jadi yang pertama disebutkan oleh Imam Ar-Razi, yang pertama indahnya itu yaitu isinya dan kandungannya itu bagus, ya kan? Isinya dan kandungannya bagus. Karena coba kalimatnya itu disebut dulu nama Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Kemudian setelah itu diajak dia jangan melakukan sombongan dan untuk menerima dakwah Nabi Sulaiman. Jadi kan berarti kan mulia nih, terkait dengan isi mulia. Kemudian yang kedua, kenapa disebut mulia surat ini? Karena surat ini dari raja, bukan dari orang-orang biasa, dari raja. Dari raja kasih ke ratu, gitu. Jadi seimbang, kepala negara. Maka surat ini mulia. Kemudian yang ketiga, ditambah lagi surat ini ada stempelnya Bapak Ibu. Disebutkan bahwa surat ini ada stempelnya. Karena Nabi SAW juga menyampaikan kemuliaan sebuah surat itu terletak pada stempel. Dalam hadis begitu. Makanya Nabi kan punya stempel kalau bikin surat. Nabi ada cincinnya, ya. Cincinnya itu kan kalimatnya Muhammadur Rasulullah, ya kan? Itu digunakan untuk stempel surat. Kirim ke Kisra, kirim ke Kaisar Romawi, itu nanti distempel. Biar apa? Resmi dia. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana hadis Nabi tadi, kemuliaan suatu surat itu ada stempelnya. Nah, ini stempel ini penting. Maka hikmah pertama, makna surat mulia yang dapat kita ambil, makna surat mulia. Kenapa dia mulia? Satu isinya bagus, yang kedua suratnya dari raja, yang ketiga ada stempelnya. Ini hikmah yang pertama kata ulama. Hikmah yang kedua dari ayat itu, tradisi orang yang terdahulu Bapak Ibu, kalau memulai surat mereka menulis nama dulu baru isi. Orang zaman dulu tulisnya nama dulu, dari Sulaiman, habis itu baru isinya. Tapi belakangan orang buat surat itu isi dulu baru nama, gitu kan? Kalau di bawah tertanda ibu kos, gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau dulu memang nama dulu, habis itu baru isinya. Jadi memang sepertinya itu kan gagah surat itu dari nama, gitu kan? Tapi kalau sekarang ya karena berkirim surat orang-orang biasa, tapi ini menceritakan Imam Al-Qurtubi. Kalau kita hari ini suratnya nggak apa lagi ya, surat hari ini nggak kayak surat dulu kan. Surat hari ini apa? WhatsApp. Lebih maju lagi kan, nggak ada nama, nggak ada apa, cuman namanya aja, nama kontak aja kan. Nah, ibu-ibu masih ada kirim-kirim surat sama anak? Nggak ada ya. Kirim surat. Dulu saya masih ingat waktu SD, bang saya kuliah, kami tinggal di Aceh. Abang saya kuliah di Banda Aceh, kirim surat sampai berapa minggu kan. Itu tulisan saya baca, alhamdulillah Ananda dalam keadaan sehat, gitu-gitu kalimatnya. Terakhir minta duit. Uang kuliah kurang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sangat berharga, ya kan? Surat dulu itu sangat berharga. Mengabarkan anak yang lagi kuliah ya Jakarta, kalau kita di sini Jakarta, di Bandung, dikirim surat 2 minggu baru sampai. Itu surat itu disimpan ya kan. Betapa ini luar biasa nilainya. Ya, dapat kabar tentang anak, dapat kabar tentang saudara, bagaimana mereka di situ, itu suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau hari ini sejak ada kemajuan teknologi tidak ada lagi. Nilai kesakralan itu hilang sejak ada teknologi ini Bapak Ibu. Apalagi sejak ada video call ya kan. Makin tidak apalagi surat kan gitu ya. Jadi saya cerita juga sama dia orang satu daerah di negeri Sumatera Barat ini. Dia kata dia gini, dia kan orang merantaunya ke Bukit Tinggi. Kalau dia pulang dan dia kaya, kalau dia pulang ke kampungnya, menjelang dia pulang, masyarakat itu menyambut dia dengan girang, semangat, bahagia, dimasakkan ini, dimasakkan itu. Dulu kata dia, kalau dia mau pulang. Sekarang udah pulang dia biasa aja orang.
Tidak ada masak-masak kayak itu lagi. Karena dulu itu tadi sesuatu itu berharga. Ya, orang pulang, wah orang rantau pulang gitu ya. Sekarang tinggal dikit lagi cuma. Orang rantau pulang tinggal dikit nih. Karena bisa jadi kalau saya lihat apa Ibu, orang melihat yang di kampung, apa yang dilakukan di kota, kayaknya itu luar biasa yang kita tidak tahu. Entah apa di sana, dia ada kemajuan kita tidak tahu. Tapi saya ada ini yang di kota, yang di kampung tahu apa isi Bukit Tinggi, yang di Jakarta, di Amerika. Jadi orang-orang hari ini pun orang luar negeri itu pun tidaklah berharga kayak lagi sekarang. Dulu orang luar negeri, wih orang luar negeri ini segala macam. Kayaknya tuh penasaran orang kan. Sekarang kan nggak lagi, udah biasa. Apa yang ada sama dia ada sama kita. Begitu pula surat. Surat dulu sangat ini, sama sekali. Sekarang udah kurang. Bahkan mungkin tidak ada lagi yang kirim surat hari ini. Ya Bu ya. Sekarang langsung WA di tempat aja lah, tidak usah ke Pak Pos lagi. Tidak tahu sekarang ya. Kira-kira pos apa fungsi lagi? Mungkin tentu ada ya. Tapi untuk surat menyurat ini tentu nggak seperti dulu lagi. Masih ada juga mungkin, tapi nggak seperti dulu lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah kedua adalah memulai surat dengan menulis nama pengirim terlebih dahulu. Begitu dulunya. Yang ketiga, menjawab salam sekalipun dalam surat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, jika seseorang dia mendapat surat yang di dalamnya ada salam atau semisalnya, maka sebaiknya dia menjawab salam tersebut. Jadi kalau misalnya kita dikirimi surat atau kita mengirim surat, bagusnya pakai bismillah. Ya, pakai salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita balas pula dengan Waalaikumsalam. Nah sekarang Bapak Ibu, surat kita ini WhatsApp, ya kan? Pakai WhatsApp, kan disebut dengan surat juga nih, pesan, message, ya kan? Maka sebaiknya pakai bismillah. Dan pakai assalamualaikum, pakai salam, mohon maaf, pakai salam. Assalamualaikum. Dan kemudian hari ini orang kalau assalamualaikum ini disingkat-singkat. Sebaiknya jangan. ASS, ya kan? ASLKM, ya kan? Sebaiknya jangan. Assalamualaikum, doa itu sebagaimana aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum. Assalamualaikum dijawab WSS lagi. Nah ini nggak baik, Bu. Ada sebagian yang mengkritisi ini. Mungkin sebagian tidak mempermasalahkan, tapi sebagian ada yang mengkritisinya. Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Sempurna, jangan sebagian-sebagian. Bahkan kalau ada yang mengetik ASS itu katanya artinya entah suatu yang nggak baik malah, ya kan? Makanya di WhatsApp kita nih kita simpan aja Assalamualaikum. Lagian kan langsung tertulis, nggak perlu kita ASSALA, nggak kayak gitu, nggak kayak HP dulu gitu kan, nggak kayak HP, maksudnya yang HP apa namanya pesan-pesan itu. Kalau sekarang kan udah pakai WhatsApp, udah pakai HP Android bisa. Nah jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kebiasaan orang lampau adalah menurut Syekh Ibnu Ashur, yaitu kebiasaan yang mereka sudah lampau kaum muslimin itu adalah itu. Mereka kalau berkirim surat pakai salam dan menjawabnya pun dengan salam, dan menjawab salam hukumnya wajib. Bahkan hak muslim dengan muslim yang lain adalah apa? Mengucapkan Assalamualaikum. Hakul muslim ala muslim sittun, dalam hadis Rasulullah kan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau dia mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah salam tadi, dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib, kalau tidak bisa dosa. Dan di akhir zaman kata Nabi, di antara ciri-ciri semakin dekat terjadi kiamat, itu orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang kenal saja. Yang nggak kenal dia nggak mengucapkan salam. Kita nampaknya memang begitu ya. Yang kenal sesama kita, yang kenal aja nggak pakai salam sekarang, apalagi nggak kenal, ya kan? Kalau kata Rasulullah, orang di akhir zaman mengucapkan salam hanya yang kenal-kenal, yang nggak kenal dia nggak salam. Kalau sekarang nih saya lihat lebih parah lagi, yang kenal pun nggak salam. Kenal ibu ketemu sama teman,
Ya, kita ya enggak salam. Ya kalau kita pun, ibu, ya bu, ya pak, kita aja enggak ada salam ya. Harusnya pakai salam. Nah kalau dia salam, maka pun kita harus jawab dengan salam. Hukumnya itu wajib, kalau tidak bisa jatuh kepada dosa. Itu yang ketiga, hikmah ketiga, menjawab salam meskipun dalam surat salam itu. Yang keempat, nulis basmalah di awal surat. Nulis Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita pun menulis surat juga, pesan WhatsApp atau apa, ya sebaiknya baca, nulis basmalah juga, Bismillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa dibuat Bismillah? Bahkan Nabi Sulaiman dalam hal ini kan buat Bismillah juga. Hikmahnya untuk menandakan bahwa surat itu betul-betul yakin, tidak ada keraguan padanya. Ini orang menyebut nama Allah kan begitu. Ketika dia menyebut nama Allah, berarti serius, tidak main-main. Suratnya isinya serius. Karena baca Bismillah kan. Ini dianjurkan mengikuti sunnah. Dan begitu Nabi Sulaiman dalam ayat ini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak Ibu jamaah, kata ulama, para ulama, belum ada orang sebelum Nabi Sulaiman yang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memulai surat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Yang pertama bikin surat pakai Bismillah itu ya cuma Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang perdana itu. Baru seterusnya sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke kita hari ini. Nah, jadi Masya Allah Bapak Ibu ya, ini petunjuk ya kepada kita bahwa kalau masalah surat menyurat ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Di samping tadi juga ada stempel ya kan. Kalau pakai stempel ini lebih mantap ya. Nah, cuman tentu kalau di WhatsApp tidak ada stempel. Ini stempel-stempel dibuat aja Bu ya. Kalau sekarang ini kayaknya kalau yang kertas ya jelas stempel. Zaman dulu kan juga pakai kertas. Kalau sekarang ini tertanda ya, tertanda kepala dinas, ya kan? Tertanda kepala sekolah. Bapak Ibu jamaah, itu yang keempat. Yang kelima, hikmah yang dapat kita ambil yang kelima adalah para nabi itu biasanya mereka kalau mengirim surat itu mempersingkat maksud. Maksudnya dipersingkat, tidak bertele-tele. Ketika aku lagi duduk di bawah pohon, tiba-tiba teringat, itu panjang ceritanya. Tidak ada kayak gitu. Langsung aja. Tidak memperpanjang isi surat mereka. Suratnya ringkas, padat. Dan itulah kelebihan Nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad, Bapak Ibu, beliau kan ada dikasih kelebihan namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Kalau bicara itu singkat padat aja. Datang sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Ya Nabi, ya Rasul, sampaikan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak tanyakan lagi kecuali hanya kepadamu saja. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Qul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi Nabi pun kalau bicara singkat. Gak banyak-banyak cerita kalau Nabi. Singkat padat. Kalau kita kan banyak kali ceritanya. Ceramah ini banyak ceritanya. Ini apa itu. Nabi tidak banyak-banyak. Pesan-pesan singkat aja. Sehingga para sahabat itu mudah tapi mereka menangkapnya. Dan itu tertanam Bapak. Singkat padat. Dan memang dulu sahabat ini tinggi sekali mereka tentang ilmu itu butuh sekali mereka. Jadi kebutuhan mereka kepada ilmu itu sangat tinggi. Jadi simpel-simpel kalimat Nabi itu mereka pun mudah untuk mengingatnya, memahaminya. Kalau kita sekarang disimpel-simpelkan, tidak paham Ustaz kata dia. Tolong nggak diapain sedikit. Akhirnya satu kalimat dipreteli lama-lama jauh ke bawah. Baru dia paham. Akhirnya ada kalimat fabil misal yattadihul maqal. Dengan contoh-contoh banyak itu maka akan makin jelas satu kalimat. Akhirnya begitu kan akhirnya hari ini. Satu kalimat tuh udah cukup sebagian orang memahami. Bagi dia enggak, harus dirinci. Wah, jauh ke bawah.
panjang cerita untuk memahami satu perkara. Sementara Bapak Ibu, nabi-nabi itu mereka kalau bicara singkat. Terus para sahabat, kalau Nabi Muhammad paham mereka. Kenapa? Karena tingginya semangat mereka dalam belajar. Kalau kita mungkin kurang, sehingga butuh untuk banyak penjelasan-penjelasan. Dan memang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi itu memang mereka kalimat mereka itu wahyu. Kalau misalnya panjang-panjang, tentu nggak cukup Bapak Ibu. Karena banyak persoalan yang mau diselesaikan, cukup dengan beberapa kaidah, kan begitu. Nah, jadi Nabi itu kan ngomongnya kan udah kayak kaidah-kaidah itu. Udah kayak kaidah-kaidah. Di semua persoalan dengan kalimat ini bisa diselesaikan. Kaidah-kaidah, karena banyak persoalan, nggak cukup nanti waktu kalau panjang-panjang kan. Sementara persoalan masih banyak mau diselesaikan, cukup dengan dikaidahkan. Nah, dalam hal ini Nabi Sulaiman pun ngirim surat dengan singkat. Ini poin yang kelima. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kalimatnya tadi itu dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kalimatnya Bapak Ibu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Itu surat itu. Kan sebentar kali itu. Singkat padat. Ringkas. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-6. Kandungan isi surat. Kalau dilihat dari ayat ini, ya, apa isi kandungannya? Ada 3. Yang pertama, berisi penetapan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Ratu Bilqis ini beserta para pengikutnya, kaumnya, masyarakatnya, rakyatnya, itu kan mereka menyembah matahari Bapak Ibu. Mereka menyembah matahari. Makanya kita jelaskan kemarin, burung hudhud itu dia tidak terima Ratu Bilqis beserta pengikutnya itu menyembah matahari, tidak terima. Makanya dilapornya ke Nabi Sulaiman kan, seekor burung yang tidak mukallaf kata para ulama, itu aja ada rasa cemburu kenapa Allah tidak disembah sama mereka. Apalagi kita manusia yang ada akal, yang kita mukallaf terkena beban kewajiban, ada berdakwah, kita malah tidak ada rasa cemburu ketika orang dia kufur kepada Allah. Burung saja, binatang, dia ikut andil dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Lalu kita manusia nggak ada ikut andil, kan itu poin yang kita bahas kemarin. Kita nggak ada rasa cemburu, kalah kita sama binatang berarti. Itu kata ulama. Hewan saja, dia ada rasa cemburu ketika Allah tidak disembah. Kita yang manusia ada kewajiban dalam dakwah. Kenapa kita tidak berdakwah? Tidak ada rasa cemburu. Islam dihina, Islam dilecehkan, Islam ditinggalkan. Biasa saja dia bagi dia. Tidak ada pikiran bagaimana mendakwahkan agama. Pikirannya cuma cari duit aja. Kalah dia sama binatang yang bernama burung hudhud. Maka Bapak Ibu jemaah, pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah pekerjaan mengajak orang kepada agama Allah. Iya, karena ayatnya begitu kan. Kalau iman sama Allah, iman sama Quran, ingat itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan siapa yang paling baik kalau bukan perkataan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu anaknya tuh harus ada semangat untuk mengajak orang ke agama. Nah, cuman itulah Ustaz, anak saya kemana, dia pikir-pikir kali dia. Yang terpikir sama dia kerja. Bagaimana kerja dapat duit? Nggak terpikir lagi dia berdakwah. Cukup tuh dia aja. Sholat di bawah, sudah syukur. Ya gitulah. Ya kalau dakwah dia, kita harus selesai dulu. Udah selesai kita baru aja orang. Ya nggak selesai kali lah. Tinggal kata-kata malus nggak apalah. Kalau mau selesai kali kita nih Bapak Ibu, mau berdakwah harus hafal 30 juz, harus tiap malam tahajud minimal 2,5 jam. Mana bisa kayak gitu ya kan? Mana ada? Kalau ditunggu kayak gitu siapa yang sempurna, nggak ada. Bahkan kata ulama, berdakwah ini nggak usah ditunggu kita tuh sempurna. Nggak ada yang sempurna, ya kan? Allah aja yang sempurna. Kesalahan ada juga kita, ya. Sampai nggak ada dosa, nggak ada. Sampai punya ilmu mantap, hafal sekian ribu kitab, nggak ada. Mana? Kita punya kekurangan.
Tapi memang kekurangan-kekurangan itu tidak banyak kadang. Allah titipkan kekurangan di sini, Allah beri kelebihan di sini. Allah kasih kekurangan di sini, Allah kasih kelebihan di sini, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang tahu semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kandungan isi surat yang pertama yaitu menjelaskan adanya Allah. Kan kalimatnya kan disebutkan ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini surat dari Sulaiman dan isinya menyebut nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Nabi Sulaiman ingin menampakkan pada Ratu Bilqis ada Tuhan yang dia Maha Penyayang, yang dia Maha Pengasih dan sekaligus juga dia Maha Penyayang. Tuhan itu namanya Allah. Ini yang pertama. Berpikirlah Bilqis nih. Oh iya ya. Itu pertama, isi surat. Isi surat kedua, larangan kepada kaum Sawa untuk mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu, ya. Dan harusnya mengikuti kewajiban seharusnya kewajiban mereka untuk mengikuti kebenaran. Jangan ikuti hawa nafsu. Diperintahkan sama Nabi Sulaiman, isi surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan sombong. Alla ta'lu alayya. Ta'lu itu artinya tinggi, meninggi. Jangan tinggi sama saya. Jangan sombong. Berarti Bapak Ibu, Nabi Sulaiman ini emang apa ya? Kalau dilihat PD luar biasa deh katanya. Itu ratu, ini raja. Kirim surat. Kalian jangan sombong kepada saya. Berarti kan memang langsung ditekan sama Nabi Sulaiman. Ya meskipun itu bukan berarti kasar Bapak Ibu ya, tetap lembut ya. Nanti poinnya itu ada kelembutan. Allah ta'alu alayya. Jangan kalian sombong. Dalam artian mengikuti hawa nafsu. Orang yang dia sombong, dia mesti mengikuti hawa nafsu. Kebenaran dah datang. Yaitu Nabi Sulaiman bawa kebenaran. Allah sebagai Tuhan. Jangan sombong. Terimalah Allah sebagai Tuhan. Kalau kalian tidak terima, berarti kalian sombong. Orang yang nggak menerima kebenaran, dia sombong. Makanya kan dalam suatu hadis Bapak Ibu, sombong itu adalah al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itu sombong dalam hadis Nabi. Menolak kebenaran, bisa apa lagi Bu? Meremehkan orang lain. Itu sombong namanya. Batrul haq. Jadi kalau kita dikasih ayat, kita dikasih hadis, dikasih keterangan, lalu kita menolak, sombong. Orang sombong, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Jadi yang paling tinggi dari sombong ini Bapak Ibu, meremehkan kebenaran. Menolak kebenaran. Dibilang halal, bilangnya haram. Dibilang haram, bilangnya halal. Makanya Bapak Ibu, dalam satu riwayat diceritakan, ketika Nabi melihat seorang laki-laki, dia makan pakai tangan kiri. Diriwayatkan dalam satu riwayat hadis sahih, inna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu. Ada orang di sisi Nabi makan. Yakul akala bishimalihi, makan dengan tangan kiri. Kan tangan kiri nggak boleh makan pakai tangan kiri kan? Makan pakai tangan kiri setan. La ta'kul bishimal fa inna syaitan yakul bishimal. Jangan makan pakai tangan kiri karena setan pakai tangan kiri kalau makan. Saya heran Bapak Ibu ya, kita kadang ada ceramah subuh hari Jumat kayak besok misalnya. Di beberapa tempat itu kan ada makan-makan. Jamaah nih ikut makan. Habis pengajian, habis sholat subuh pengajian makan. Itu ada pakai tangan kiri makan. Pakai tangan kiri makan. Wah, gini. Itu setan. Udah berapa tahun dia pakai tangan kiri makan. Cuman dia belum berubah jadi setan lagi ya, masih jadi manusia juga. Dan saya rasa tentu nggak akan berubah ya. Lalu kata Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kepada orang tadi itu, qala la astati, saya nggak bisa. La astati, ma qala la istata'ta, ma mana'ahu illa al-kibru, qala fama rafa'a illa fihi.
Nabi bilang, makan pakai tangan kanan. Kata dia, Bu, la astati, saya nggak bisa. La istata'ta. Maka kata Nabi, apa kamu nggak bisa? Jadi Bapak Ibu, dia menolak karena sombong sama Nabi. Akhirnya sejak itu tangan kanannya tidak bisa diangkatnya ke mulutnya, dihukum langsung sama Allah. Orang sombong dikasih hukuman. Ini langsung depan Nabi pula kan, nggak tahu dia itu Nabi. Tahulah, tapi dia sombong. Kata Nabi, makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Saya tidak bisa pakai tangan kanan nih. Sombong dia. Apa yang tidak bisa? Dia sombong. Akhirnya dihukum sama Allah. Sejak itu nggak bisa dia ngangkat tangannya ke mulutnya lagi. Nah, ma'manahu illal kibr. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Maka disebutkan fama rafa'a ila fihi. Setelah itu tangannya tidak bisa diangkat ke mulut lagi. Jadi orang sombong dihukum sama Allah SWT. Harusnya kan dia bisa, Bu, ya, mengangkat pakai tangan kanannya kan. Tapi karena kesombongan dia menolak kebenaran, batrul haq. Akhirnya apa? Dikasih hukuman, tidak bisa lagi dia untuk mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Maka jemaah yang dimuliakan, hikmah ini kita dapat bahwa Nabi Sulaiman mengingatkan untuk Ratu Bilqis dan kaumnya jangan berlaku sombong, hendaknya menerima dakwah. Ya, jangan berlaku sombong, jangan ikuti hawa nafsu kalian. Terima kebenaran itu, jangan sombong. Nah, ini pesan kedua. Pesan ketiga yaitu wa'tuni muslimin. Isi surat yang ketiga, wa'tuni muslimin. Perintah agar mereka, ya, penduduk Sabah nih datang kepada Nabi Sulaiman dengan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Sulaiman. Jadi itu isi suratnya Bapak Ibu rupanya. Isi surat Nabi Sulaiman itu ada 3 kiranya. Yang pertama tadi menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Yang kedua, larangan bersikap sombong, congkak, yang itu menjadi penghalang seseorang dari kebenaran. Dan akhirnya dia mengikuti hawa nafsu, ya kan? Makanya orang-orang beriman selalu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Bapak Ibu bisa buka surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, orang-orang hamba-hamba Allah, ya. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang mereka di atas bumi kalau berjalan dengan rendah hati, tawadhu, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi mereka hauna, penuh dengan ketundukan, tidak sombong. Orang-orang beriman tidak sombong mereka. Makanya dalam satu hadis pula Nabi mengatakan, mana qasad sadaqatu min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. 63, Bu. 63. Begitu pula dalam hadis, mana qasad sadaqatu min mal. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tidaklah orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan memuliakannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa arafa Allah. Tidaklah ada orang yang tawaduk merendahkan diri kepada Allah, mesti Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi rendah diri, ya. Jangan sombong. Cuman kadang penyakit sombong ini muncul-muncul juga sama kita sesekali. Makanya Bapak Ibu kita langsung minta ampun sama Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong tidak masuk surga. Makanya kata para ulama, nanti kan Bapak Ibu di neraka kan orang kan jasadnya besar-besar. Ya kan? Penduduk neraka kan dalam satu riwayat itu kan bahu kanan bahu kiri aja 3 hari 3 malam perjalanan. Ya kan? Itu besar-besar penduduk neraka ya. Tinggi-tinggi, besar-besar. Biar apa? Biar diazab. Giliran orang sombong. Jasadnya sebesar lalat, man. Atau sebesar nyamuk. Keterangannya kayak gitu. Biar apa? Biar nampak. Hilang. Biar kesombongan mereka itu hilang. Orang yang sombong di dunia ini masuk neraka kan. Orang-orang yang banyak maksiat masuk neraka. Tapi jasad mereka besar-besar. Yang maksiatnya selain sombong. Besar-besar jasad mereka. Tapi untuk orang sombong,
yang suka sombong, jasadnya kecil ya di hari kiamat, nggak jadi besar. Menandakan dia lebih hina lagi, dihinakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, kata Ibnu Qayyim, sombong ini ada 3. Yang pertama, sombong karena harta. Yang kedua, sombong karena jabatan. Yang ketiga, sombong karena ilmu dan amal soleh. Kalau orang dia, ini orang beriman ya, konteksnya orang beriman. Sombong karena harta. Ini bisa nih masuk orang beriman atau tidak? Harta. Kalau dia punya harta sombong, sebenarnya agak mending juga. Tapi kan tetap masuk neraka. Dia punya harta soalnya kan sombong ya. Yang kedua, sombong karena jabatan, kekuasaan. Masuk neraka juga. Yang ketiga, sombong dengan ilmu dan amal. Nah ini yang parah nih. Ilmu dan amal yang paling parah. Ilmunya seberapa, amal juga seberapa. Perlu dipertanyakan kan. Ya sombong aja deh. Itu seburuk-buruk sombong. Sombong dengan ilmu dan harta. Maka Bapak Ibu, dan amal soleh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan sangat dekat kepada kita orang-orang beriman ya. Dia berilmu, kemudian dia juga punya amal soleh. Maka nggak layak seperti itu. Jadi gitu ya Bu ya. Udah buka tadi Bu surah Al-Furqan itu ya. Orang-orang yang beriman itu hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Yaitu mereka kalau berjalan di muka bumi itu hauna ya. Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah itu kandungan dari surat apa ini? Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan juga yang terakhir, yaitu Nabi Sulaiman dalam hal ini betul-betul beradab dalam menuliskan surat kepada Ratu Bilqis. Adab, ya, karena ini kan kepada penguasa. Disebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi Bapak Ibu jamaah, ini karena kan raja, ratu. Maka kita sebaiknya dalam memberikan nasihat juga kepada para raja atau kepada orang yang punya kekuasaan itu dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Kenapa? Karena dia dimuliakan. Dia dimuliakan, maka dengan otomatis kita yang memberi nasihat juga dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, agar apa? Tidak membuat dia mudah tersinggung. Karena kalau udah tersinggung dia sedikit, nanti bisa jadi kan yang di bawahnya juga ikut dia. Akhirnya makin besar persoalannya. Itu. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut. Ibu buka surat Toha ayat 44. Surat Toha ayat 44. Terakhir ini. Surat Toha itu surat 20 ayat 44. Di mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Idhaba ayat 943-nya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ini sudah melampaui batas. Tagha. Tagha ini melampaui batas dengan kekuasaan. Kalau Qarun disebut bagho. Bagho melampaui batas dengan harta. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka beri bicara kepadanya. Kalian berdua berbicara kepadanya, Fir'aun sama Harun. Nabi Musa dengan Harun. Nabi Musa dengan Nabi Harun kepada Fir'aun. Faqula, katakan kepadanya, lahu qawlan layyinan, kalimat yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekelas Fir'aun nasihatinya pun juga baik. Cuman Bapak Ibu, sekarang sebagian orang ayat ini dijadikan alasan bahwa tidak bisa kita untuk menasihati
penguasa dengan cara lebih daripada itu. Ya kadang orang udah nasihati dia diajak duduk tidak mau juga, gimana lagi kan? Nah, ini perlu juga akhirnya dimulai orang ini. Ini tentu dari pihak penguasa juga harus ada catatan. Jangan orang aja ya rakyat disuruh lembut, dia aja tidak mau nasihati, kan payah juga. Nah, dia tidak mau nasihati, bahkan dia menyimpan hal-hal yang memang kadang yang kita tidak tahu, ada yang akhirnya merugikan. Nah, ini tentu orang bereaksi kan. Dia harus imbang, jangan hanya ini. Tapi pada prinsipnya kita yang sebagai masyarakat biasa, ketika menasehati orang-orang yang mereka punya kedudukan, itu ya dengan lemah lembut, ya. Tik ketemu sekali, baik, besok ketemu 2 kali, baik, ketiga kali baru nasihati agak keras sedikit. Ini orang lupa dia mungkin enggak. Apalagi kayak sekarang ini kan sistemnya 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Kalau dulu penguasa seumur hidup, nah itu ya agak payah sedikit, ya kan. Sekarang 5 tahun ganti ya. Jadi ntar lagi sipil ya gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi adab yang disampaikan Nabi Sulaiman kepada penguasa waktu itu, menyampaikan penuh dengan adab. Apalagi pada pimpinan negara. Nah, ini yang menjadi satu catatan bagi kita. Apalagi kalau mengajaknya kepada menyembah Allah, mengajak kepada Allah, ini lebih layak lagi untuk dilembutkan. Kalau orang sekarang kan Bu, kalau ngirim pesan kepada penguasa pun, itu akan hanya sebatas ini aja, terkait masalah dunia ya kan. Kirim surat, jangan sekarang ini kan lagi ribut nih yang Sumatera Barat yang di air Bangis itu berapa ribu hektar itu ya untuk ini ya. Ibu setuju tuh? Nggak setuju. Entahlah, saya pun nggak ngerti saya. Apa itu nggak tahu kita. Nah, kemarin ada demo juga di sini. Wah, itu memang harusnya dibicarakan. Allah alam gimana yang pihak yang punya kebijakan lah itu ya, yang punya wewenang. Mudah-mudahan aman aja lah, yang terbaik untuk negeri kita ini. Di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa pesan yang bisa kita ambil dari surat An-Naml ayat 29, 30, 31. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil faidah. Insyaallah besok kita lanjutkan, yaitu surat An-Naml juga ayat 32, yaitu qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'an amran hatta tashhadun. Yang mana Bilqis mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Beri aku satu pertimbangan dalam urusan ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kalian berada di majelisku ini. Ini sebenarnya pesannya Bapak Ibu, intinya ayat ini, yaitu bahwa Ratu Bilqis ini menghormati para pembesar-pembesar kaumnya. Ini berarti hikmah pertama. Jadi kita, kalau kita punya karyawan yang dia ini, kita hormati dia, kita hargai dia, karena gimana pun dia menasihati kita kan baik juga. Yang kedua, adanya musyawarah ya. Jadi Ratu Bilqis ini ngajak pembesar-pembesarnya bermusyawarah. Jadi dalam musyawarah itu ada kebaikan, jangan sendiri-sendiri. Maka Bapak Ibu kan dalam Al-Quran Allah sebutkan wa amruhum syura bainahum, dan di antara mereka masalah-masalah mereka musyawarahkan. Ternyata musyawarah itu mendatangkan kemaslahatan. Nah, itu poinnya tuh. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bu? Tidak ada ya? Tidak ada, insyaallah kita cukupkan. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.